Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Enisya Rahayu dengan NIM 230601959 dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi bakteri. Silahkan simak video berikut. Nah, apakah kalian pernah minum yogurt? Kalian tahu tidak komponen di dalamnya? Nah, jadi yogurt merupakan salah satu fermentasi yang pembuatannya dibantu oleh salah satu jenis bakteri, yaitu Lactobacillus bulgarius. Bakteri ini masuk ke organisme prokariotik. Apa sih itu prokariotik? Adalah makhluk hidup tak memiliki membran inti. Berdasarkan sifat biokimia molekulnya, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoplikat di dinding selnya, sedangkan dia dapat hidup pada lingkungan ekstrim yang mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi. Nah, dia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Archaebacteria metanogen, halofil, termofil. Nah, sedangkan yang Eubacteria dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri dan Cyanobacteria. Perbedaannya pada Cyanobacteria bisa melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Nah, di sini saya akan membahas pokok pembahasan utamanya, yaitu mengenai bakteri. Menurut sejarah, bakteri diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Christian Gottfried Ehrenberg pada tahun 1828. Nah, bakteri adalah organisme uniseluler bersel satu, tidak memiliki membran inti sel prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel, tetapi tidak berklorofil. Ukuran bakteri berkisaran antara 0,12 sampai 200 mikron, atau setara dengan 1 mikron setara dengan 1/1000 mm. Rata-rata sel bakteri berukuran 1 sampai 5 mikron. Bakteri secara umum yaitu berbentuk bulat atau kokus, batang atau basil, kemudian spiral. Nah, bentuk bakteri yang hidup di alam itu soliter atau berkoloni. Yang pertama yaitu yang kokus atau bulat. Itu yang hidupnya sendiri-sendiri itu bernama monokokus. Sedangkan yang diplococcus adalah dua berjejer. Sedangkan yang tetracoccus itu berjejer 4 membentuk persegi. Yang streptococcus berjejer seperti rantai. Yang sarkina itu berjejer 8, depan 4, belakang 4 membentuk kubus. Sedangkan yang terakhir yaitu Staphylococcus itu bergerombol, tidak beraturan, berbentuk menyerupai buah anggur. Yang kedua yaitu berbentuk basil atau batang. Itu yang pertama monobasil atau satu batang atau hidup sendiri-sendiri. Sedangkan yang kedua diplobasil. Diplobasil itu dua berjejer, baik dari samping, atas atau bawah. Yang ketiga yaitu streptobasil, itu 4 jejer atau berdampingan, memanjang. Yang selanjutnya yaitu spiral atau spirochaeta, yaitu spiralnya banyak atau gelombangnya banyak. Sedangkan yang kedua yaitu spiril, gelombangnya hanya satu, terdiri dari bukit dan lembah. Yang ketiga yaitu vibrio, tidak satu gelombang penuh atau utuh, cuma berbentuk koma, seperti koma. Bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari membran plasma, flagella, kapsul, pili, dinding sel. Sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, plasmid, ribosom, dan nukleus. Adapun fungsi dari struktur bakteri, yang pertama yaitu kapsul. Tidak semua bakteri memiliki kapsul. Yang memiliki kapsul adalah bakteri yang bersifat patogen. Sedangkan bakteri yang bersifat saproba memiliki lendir. Sedangkan kapsul berfungsi mencegah fagositosis sebagai bentuk pertahanan diri. Yang selanjutnya yaitu flagella, disebut bulu cambuk yang terdapat dalam dinding sel.
berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Yang selanjutnya yaitu pili, adalah rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tetapi ukurannya pendek serta bentuknya yang kaku. Berfungsi sebagai membantu peletakan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang selanjutnya yaitu dinding sel, tersusun atas peptidolikan, yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein. Fungsi dinding sel yaitu untuk menjaga bentuk sel, memberikan perlindungan, serta menjaga sel agar tidak pecah, terutama pada lingkungan yang memiliki tekanan osmotik yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu membran sel, berfungsi sebagai perlindungan sekaligus transfer materi di mana mengatur pertukaran zat. Membran sel pada bakteri tersusun atas semi-permeable, terdiri atas fosfolipid dan protein. Selanjutnya yaitu ribosom, adalah organel terkecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Lalu plasmid, hampir sama dengan kromosom, tetapi kromosom plasmid berbeda jauh pada kromosom utama. Plasmid terletak pada sitoplasma, berfungsi dalam rekayasa genetik. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan bening yang terdapat di dalam sel. Fungsinya yaitu sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, mencerna makanan, dan reaksi lainnya mengenai metabolisme sel. Yang terakhir yaitu nukleid atau DNA sekuler, merupakan nukleus semut tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Sekian penjelasan materi mengenai struktur dan fungsi bakteri. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.